Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua di luaran sana, di Indonesia bahkan di mancanegara. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa bersua kembali, bertatap muka kembali di depan layar kaca lewat media ini. Baik sahabat-sahabatku, kita akan membahas lagi dan memberikan kabar yang sangat menyenangkan hati kita semua, insya Allah ya. Yang jelas dan pastinya kita akan terus mendukung hal-hal yang menyangkut tentang kebaikan ya. Dan seperti biasanya sahabatku, kita saling berdoa dan mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua di luaran sana diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, yang jelas Mbah Jenggot ya memberikan suatu kabar mengenai Gus Samsudin, Joko Arek, dan para spiritual lainnya ya. Mudah-mudahan apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan nanti didengar oleh mereka-mereka yang kebetulan dalam posisi yang saat ini dizolimi, tentunya tak lain dan tak bukan yaitu Gus Samsudin ya. Baik sahabatku, kita akan mulai aja langsung. Bagaimana kabar yang terkini ya kita dengar. Ini masih kabar burung ya sahabat ya, artinya masih kabar yang belum kita pastikan kebenarannya ya. Ya mudah-mudahan ini kabar baik dan kabar betul, dan kabar ini adalah kabar yang menyangkut persatuan atau menyatunya para spiritual untuk ikut andil melawan kezoliman di tempatnya Gus Samsudin ya. Di antara mereka mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu dan mungkin kenal ya, yang yang sering tayang di channelnya, yaitu Gus Nur Samsum ya, Gus Idris, Mamas Karyo ya, dan para spiritual lainnya yang mungkin saya tidak menyebutkan satu persatu dan tidak bisa menyebutkan semua. Yang pastinya ada beberapa di antara mereka yang jelas itu yang tadi saya sebutkan, itu akan ikut andil memberantas kezolimannya Joko Arek ya, yang menyerang di tempatnya Gus Samsudin, yang jelas-jelas dan ini ingin menjatuhkan Gus Samsudin, Joko Arek sama Opa. Apalagi ini ada orang dalam ini yang belum kita ketahui sekarang keberadaannya di mana ya, dan dia ini sekarang lagi apa. Nah, inilah yang masih saya selidiki dan saya mencari tahu tentang keberadaan dia di mana. Insya Allah nanti ya, ataupun besok insya Allah saya akan mencari keberadaannya ya. Saya akan meluncur ke Jawa insya Allah ya. Saya bersama sahabat saya nanti akan saya mencari apakah dia ada di situ, di kawasan gunung yang kemarin ada goa, waktu ketika Gus Samsudin di dalam goa ya. Karena kita curigai jangan-jangan si Fikri ini disembunyikan di suatu tempat ya, yang tidak jauh dari lokasi goa di mana Gus Samsudin berada kemarin ya, di situ. Ini saya sedikit mencurigai aja ya sahabat ya, karena Fikri ini kalau tidak kita temukan biang kerok satu ini akan menjadi momok besar ya. Menjadi momok besar dan menjadi sangat membahayakan. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Ini kunci ya, kunci rumahnya Gus Samsudin, katakanlah seperti itu. Kunci atau gemboknya ya, yang dipegang oleh Fikri
karena sesuatu yang terkait ya masalah padepokan, masalah di dalam tempatnya Gus Samsudin, Fikri sudah banyak tahu seluk beluk latar belakang di dalam, di luar, di lingkungan ponpesnya Gus Samsudin ini. Fikri sudah menguasai medannya. Jadi yang kita takutkan kalau Fikri ini menceritakan semua tentang apa yang berkaitan dengan rencana-rencana Gus Samsudin untuk kedepannya, dan takutnya dibongkar oleh si Joko Bengek ini alias Joko Arek. Karena Joko Arek sama Opa ini berambisi banget ingin menjatuhkan namanya Gus Samsudin dan ingin merobohkan, katakanlah seperti itu. Dan supaya tidak ada lagi pasien-pasien, orang-orang yang percaya lagi kepada Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin kita sudah banyak tahu kan, pasiennya atau tamunya sudah banyak ya, berdatangan dari mana-mana. Sudah tahu sendirilah sahabatku ya, sudah banyak yang datang. Dan semakin lama semakin ke depan, semakin ke sini, Gus Samsudin namanya semakin harum di kalangan spiritual. Nah, disinilah kita akan cari tahu keberadaannya si Fikri. Karena selain si Fikri ini ada lagi sepertinya di dalam padepokannya Gus Samsudin ini ada lagi orang selain Fikri. Saya curiga juga. Curiganya kenapa? Karena setiap aktivitas ya, apapun yang dilakukan Gus Samsudin ini si Joko Bengek ini tahu, selalu tahu. Si bangsat ini selalu tahu. Maka itulah sahabat-sahabatku ya, tolong bantu di share video saya ini agar kenapa suara saya ini didengar oleh mereka, didengar oleh Joko Bengek, didengar oleh Opavian, didengar mereka-mereka yang menzolimi Gus Samsudin, supaya suara saya ini didengar oleh mereka dan mereka supaya ada tantangan balik kepada saya. Nanti saya akan melawan juga, artinya ada perlawanan ya. Sahabat-sahabatku semua pokoknya dukung ya, channel saya ya, suara saya, share ya ke yang lain supaya kenapa, yang jelas dan pastinya supaya suara saya ini dengar oleh mereka yang menzalimi Gus Samsudin. Karena saya tidak main-main juga, karena saya tidak segan-segan juga kepada mereka yang menzalimi Gus Samsudin. Bahkan bukan Gus Samsudin saja, artinya menzalimi orang lain yang tidak punya salah, yang tidak punya artinya itu masalah sama mereka, tapi mereka membuat masalah. Dan di sini akan menjadi heboh nantinya, akan menjadi heboh, menjadi viral lagi kalau ini terjadi. Karena kabar burung ya, berita burung yang saya dapat, para spiritual, para pelaku spiritual ini akan bersatu ya, datang ke tempatnya Gus Samsudin untuk membantu, membentengi, menyelesaikan masalah ini. Karena takutnya kalau tidak cepat-cepat diselesaikan masalah ini akan menjadi bumerang, menjadi lebih parah lagi. Maka itulah yang pasti dan jelas Gus Samsudin ini harus segera menghubungin para spiritual yang lain ya. Karena saya dengar kabar burung, emang spiritual ini akan bersatu dan membantu untuk membentengi, mengusir dan memberantas kezoliman yang dilakukan oleh Joko Arek bersama antek-anteknya ya sahabat ya. Alhamdulillah sahabatku ya, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih bisa berbincang-bincang walaupun dengan obrolan seperti ini ya, mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya oleh mereka-mereka yang pro dengan Gus Samsudin ya,
ya alhamdulillah. Yang nggak pro silahkan, ya silahkan berkomentar. Apapun komentar kalian tetap akan saya hargai dan saya hormati. Akan saya terima apapun komentar kalian, silahkan. Jadi selama ini yang menzolimi Gus Samsudin bukan 1-2 orang aja, banyak yang mencoba dan ingin menjatuhkan, selalu mencoba dan ingin merobohkan nama baik Gus Samsudin. Dari kalangan spiritual, bahkan dari kalangan seorang pesulap. Ya. Mungkin saya tidak menyebutkan siapa itu seorang pesulap, yang pastinya kan sudah tahu. Ya. Waktu itu viral, meledak. Ya, sangat luar biasa. Ya. Tapi alhamdulillah dengan seiringnya waktu lama-lama pudar juga, tapi ada lagi yang memberantas. Ya, ada lagi yang mendatangi, mendobrak lagi ke tempatnya Gus Samsudin. Katanya Gus Samsudin dobol, katanya Gus Samsudin penipu, katanya Gus Samsudin ini dan itulah. Nah, ini kalau tidak ada sifat iri, sifat dengki, ya, terus apa? Yang pastinya di sini cuma ada iri tadi. Akhirnya dia mendatangi Gus Samsudin. Atau bisa jadi cuma kepingin viral, mencari konten supaya kontennya meledak, supaya namanya didengar oleh mereka-mereka. Kita juga Allahu alam ya, tidak tahu juga. Tapi seiring waktu juga redup lagi. Karena pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh Gus Samsudin terbukti tidak bersalah. Ya. Seperti halnya ya, Civic Merah datang, Mbah Klunung datang, ya, Master Limbat datang. Banyak yang lainnya juga, mungkin yang kelasnya cek-cek juga banyak yang ingin dan mencoba Gus Samsudin. Tapi alhamdulillah atas kesabaran, atas semua ya, yang dilakukan Gus Samsudin ini ya membuahkan hasil, dalam artian selamat lah ya. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua ya, kita bersatu ya, kita lawan kezoliman, kita dobrak kezoliman, kita singkirkan dari Indonesia. Kita NKRI harus bersatu. Jangan cuma karena uang kita mudah diperdaya, jangan cuma karena uang kita mudah dipecundang. Seperti halnya si Joko Bengek ini, dia cuma gara-gara uang, kepengen memiliki uang 1 miliar yang jelas-jelas itu akan merugikan dia, tapi dia tidak sadar. Dia tidak sadar walaupun dia sekarang sudah menerima uang segepok yang mungkin bernilai ratusan juta, tapi dia sendiri tidak menyadari kalau nantinya dia akan rugi. Cuma mendapatkan uang segitu, tapi kedepannya dia akan rugi. Itu dia tidak pikir dengan ini. Ya. Insya Allah ya sahabat-sahabatku semua ya, ini kabarnya kabar baik ya. Mudah-mudahan ini betul-betul ya. Berkumpulnya nanti, bersatunya nanti ini para spiritual seperti Gus Samsun, Gus Nur Samsun, Gus Idris, Mamas Karyo, dan saya juga nanti akan hadir. Saya akan ikut di situ di tengah-tengah mereka. Bahkan saya akan menjadi orang pertama insya Allah di depan. Karena saya sudah tidak sabar sebenarnya geram pada Joko Arek. Maka inilah saya mengatur strategi, mengatur sesuatu waktu, dan yang pastinya kondisi saya juga. Kalau saya sudah siap, insya Allah saya akan terjun ke sana. Lambat atau cepat pasti saya akan ke sana. Tapi saya nunggu ini kesadarannya Joko Arek ini, apa semakin merajalela, apakah semakin membabi buta, ataukah semakin nantinya sadar
Kalau dia tidak ada sadar-sadarnya, tidak ada tahu diuntung, terpaksa saya bersama para spiritual lainnya akan bersatu. Saya akan ngontek, akan saya telepon, kita akan perangi yang namanya Joko Bengek. Dia tuh bangsat, ya. Joko Bengek itu bangsat, ya. Cuma gara-gara uang dia bisa diperdaya. Mohon maaf sahabatku ya, bukan saya dengan kata-kata saya yang kotor, kata-kata saya yang kasar ini, tapi karena ini sudah geram sekali, sudah geram sekali. Pengennya saya melumat, tapi ya saya masih berpikir, saya tunggu kesadarannya. Ya pokoknya mudah-mudahan apa yang menjadi polemik ini menjadi sesuatu masalah yang dilakukan Joko Bengek sama Opavian. Mudah-mudahan ini cepat-cepat beres, artinya cepat selesai, tidak terjadi hal-hal yang gak kita inginkan. Takutnya nanti akan menjadi lebih besar lagi dan lebih parah lagi. Ya, permasalahan ini akan menjadi perang, ya, antara spiritual, ya, yang satu dengan yang lain. Karena di sini ada kesalahpahaman, satu. Yang kedua ada kezoliman. Yang ketiga ada fitnah. Ya. Yang keempat karena ada hasut dan iri. Ini yang akan menjadi momok, menjadi sesuatu penyakit, yaitu penyakit yang akan menimbulkan huru-hara. Jadi sahabat-sahabatku semua, dukung terus ya Mbah Jenggot untuk bersuara, menyuarakan, mewakili kalian-kalian semua, mewakili para netizen, ya, para lovernya Gus Samsudin, para lovernya Mbah Jenggot, ya. Saya mewakili anda-anda semua untuk bersuara, dan insya Allah ya suara saya didengar oleh Joko Bengek, oleh Opavian dan yang lainnya, yang jelas komplotannya ya. Karena ini peringatan buat dia, buat mereka yang menzalimi Gus Samsudin. Pastinya Mbah Jenggot tidak akan diam ya. Jadi untuk itu sahabatku ya, jangan lupa di share ya, supaya suara saya bisa didengar mereka-mereka yang belum tahu. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten, dengan apapun yang video saya tampilkan, supaya tahu anda semua, supaya tahu kalian semua ketika saya mengupload video tentang viralnya Gus Samsudin ya. Untuk itu Mbah Jenggot tidak panjang kali lebar ngecopres yang ngetuprus, yang pastinya di sini adalah semua kita adalah saudara dan mendukung ya, atas perjuangan dalam hal kebaikan ya, memerangi ya, kezaliman ya. Oke, saya Mbah Jenggot pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.